Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Damara dari kelas 3B NPM 213110028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kation golongan 3 dengan judul imobilisasi Fe3+ dan Cr6+ pada geopolimer berbasis abu layang abu sukampadi. Abu layang pada pembuatan polimer. Semakin tumbuhnya kesadaran terhadap lingkungan dan adanya kebutuhan berlanjut akan bahan konstruksi, menyebabkan upaya untuk mencari bahan alternatif untuk mengurangi penggunaan OPC semakin meningkat, termasuk pemanfaatan bahan penyemenan tambahan seperti abu layang. Salah satu pemanfaatan abu layang dalam bidang konstruksi adalah sebagai bahan dalam pembuatan geopolimer. Geopolimer merupakan suatu polimer anorganik yang mulai dikembangkan pada dekade 80-an sebagai alternatif pengganti maupun pelengkap semen Portland dalam konstruksi sipil. Abu layang memiliki sifat pozolanik yang menjadikannya sangat potensial untuk pembuatan material yang bersifat sementasi seperti pada geopolimer. Sifat pozolanik yang dimiliki abu layang menyatakan keaktifan silika dan alumina, di mana silika dan alumina ini sangat penting dalam pembentukan rantai SiO(Al) dalam geopolimer. Abu sukampadi. Selain abu layang, sebagai sumber alumina silikat yang melimpah adalah abu sukampadi. Abu sukampadi telah dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk instalasi pembangkit listrik kecil dan berbagai macam aplikasi. Abu sukampadi dan abu layang mengandung silika reaktif yang dapat dipergunakan sebagai pozolan. Kedua material ini dapat digunakan untuk mensintetis geopolimer. Abu sukampadi terkandung Si02 sebanyak 95,6% berat dan pada abu layang terkandung SiO2 sebanyak 63,9% berat dan Al2O3 sebanyak 20,0% berat. Semakin banyak jumlah abu sukampadi yang ditambahkan, maka kuat tekan dari suatu geopolimer akan meningkat pula hingga mencapai titik maksimumnya. Di seluruh dunia, jutaan ton limbah dihasilkan setiap tahunnya. Seringkali limbah ini mengandung ion logam yang dapat mengancam lingkungan. Sebelum dibuang, limbah ion logam dapat diekstraksi atau dimobilisasi. Teknik mobilisasi ini dapat mencegah sejumlah besar limbah yang mengandung ion logam berinteraksi dengan lingkungan. Sebagai salah satu tekniknya, yaitu geopolimerisasi. Geopolimer telah digunakan untuk menstabilkan logam berbahaya termasuk limbah radioaktif, elemen non-logam, dan logam berat. Lalu ada mekanisme imobilisasi. Mekanisme imobilisasi ion logam dalam matriks geopolimer terjadi melalui penyerapan fisik dan enkapsulasi kimia. Imobilisasi ion logam pada abu layang diaktifkan oleh alkali dengan ion logam bertindak sebagai ion penyeimbang muatan dan sebagai endapan tidak larut yang dienkapsulasi dalam struktur geopolimer. Ketahanan ion logam Fe3+ dan Cr6+ dalam geopolimer ditentukan dengan proses leaching. Banyaknya konsentrasi logam yang terleaching dapat dipengaruhi oleh ukuran ion logam, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Semakin sedikit ion logam berat yang terleaching, semakin berarti geopolimer mengimobilisasi ion logam berat dengan baik. Toxicity Characteristic Leaching Procedure atau yang disingkat dengan TCLP adalah metode yang dapat digunakan untuk menentukan suatu bahan atau limbah memiliki kandungan polutan beracun yang mobilitasnya tinggi bila tercampur dengan air. Hal ini untuk mempelajari imobilisasi dari ion logam Fe3+ dan Cr6+ pada geopolimer berbasis abu layang dan abu sukampadi. Tingginya kandungan senyawa oksida besi pada abu layang dapat mempengaruhi jumlah mol Fe3+ yang akan diimobilisasi di dalam geopolimer. Semakin besar konsentrasi atau mmol larutan ion logam Fe3+ atau Cr6+ yang ditambahkan, maka kuat tekan geopolimer yang dihasilkan akan meningkat
sampai pada titik optimumnya. Kuat tekan geopolimer juga dipengaruhi oleh mekanisme enkapsulasi dari Fe3+ pada rongga geopolimer. Kation Fe3+ yang terenkapsulasi dapat meningkatkan kuat tekan geopolimer di mana kation Fe3+ akan mengisi rongga yang ada pada geopolimer, sehingga dapat meningkatkan densitas dan mengurangi porositas geopolimer. Sisa ion logam Fe3+ dapat berikatan dengan struktur geopolimer dan menyebabkan penurunan kuat tekan, meskipun tidak mempengaruhi struktur dasar tetrahedral Si dan Al. Penurunan kuat tekan dapat pula disebabkan adanya anion NO3 yang berasal dari senyawa FeNO3 2 yang ditambahkan dan dapat menghambat proses pembentukan geopolimer. Karena mengurangi kelarutan Si dan Al pada geolimerisasi, sehingga membentuk geopolimer dengan sifat kimia dan kuat tekan yang rendah. Pada hasil uji leaching geopolimer tanpa penambahan ion logam Fe3+ atau Gp+3G AsP pada saat leaching memiliki konsentrasi ion logam Fe3+. Hal ini menunjukkan bahwa pada geopolimer tanpa penambahan ion logam Gp+3G AsP terdapat ion logam Fe3+ dalam bentuk oksida Fe2O3 yang larut dalam larutan asam nitrat yang digunakan sebagai larutan leaching. Imobilisasi ion logam Cr6+ pada metrik geopolimer kurang efektif apabila dibandingkan dengan ion logam Fe3+, karena ion logam Cr6+ tidak dapat terimobilisasi pada geopolimer. Dalam hal ini, ion logam Fe3+ dapat berikatan membentuk senyawa FeOH3 yang memiliki hasil kali kelarutan begitu kecil, sehingga dapat terjadi pengendapan semurah ataupun terenkapsulasi pada metrik geopolimer. Semakin lama waktu pengambilan sampel pada geopolimer dengan penambahan ion logam Fe3+, konsentrasi ion logam yang terleaching akan semakin besar, sama halnya pada geopolimer dengan penambahan ion logam Cr+6. Baiklah, terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.